Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang perawatan sederhana pada luka diabetes. Nah, dimulai dari membuka balutan luka, kemudian mencuci luka, kemudian menilai luka, kemudian melakukan double demam, kemudian pemilihan dressing hingga pembalutan pada luka. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Seperti yang kita ketahui, luka diabetes atau luka kencing manis adalah salah satu luka yang susah disembuhkan. Maka dari itu, diperlukan perawatan ekstra. Dalam video ini, kita akan saksikan bagaimana cara sederhana untuk membersihkan atau perawatan pada luka diabetes. Nah, dalam video ini kita lihat di sini adalah luka neurologik atau masalah pada saraf yang kemudian menyebabkan luka. Kita mulai dari menyiram luka dengan larutan NaCl atau larutan steril, boleh juga menggunakan air mineral yang masih segel. Gunakan sabun dengan pH yang rendah, baik sabun luka, boleh juga menggunakan sabun bayi dengan catatan pH-nya rendah untuk mengurangi rasa nyeri pada luka pada saat pencucian. Dalam video ini kita lihat cuci luka dari lukanya sendiri, kemudian cuci juga area di sekitar luka. Nah, yang perlu kita perhatikan juga mencuci luka ini mulai dari area dalam luka dengan teknik memutar keluar. Jangan lupa juga bersihkan sela-sela jari pasien. Nah, teknik memutar pada pencucian luka ini digunakan agar kotoran-kotoran yang ada pada luka ini akan keluar. Gunakan kasa steril pada saat pencucian. Jangan lupa juga sebelum mencuci luka, lebih baik cuci tangan dulu. Kemudian gunakan handscoon. Untuk tahap pencucian boleh juga menggunakan handscoon bersih. Kemudian pada tahap selanjutnya nanti baru kita menggunakan handscoon steril. Jangan lupa keringkan luka setelah dicuci. Pastikan luka benar-benar bersih. Kemudian setelah dikeringkan, pastikan juga luka benar-benar kering. Jika sudah selesai mencuci luka, lepas handscoon yang sudah digunakan tadi, kemudian gunakan handscoon steril. Nah, untuk cara-caranya nanti akan kita bahas pada video yang lain. Selanjutnya, perhatikan luka, nilai luka, kemudian pilih cara diberi demam yang sesuai dengan kondisi luka sekarang. Kita bisa juga menggunakan teknik-teknik diberi demam dengan menyesuaikan kondisi luka. Salah satunya yaitu cara tajam atau bedah. Bisa juga menggunakan teknik autolitik seperti hidrogel, atau kita menggunakan mekanikal, bisa juga dengan cara enzimatik dan biologi. Double demam dilakukan untuk membuang atau melepas jaringan-jaringan mati pada luka, biasa disebut nekrotik. Untuk video ini kita menggunakan double demam tajam
Debri demam dilakukan guna membantu penyembuhan pada luka. Nah, yang kita buang di sini yaitu jaringan-jaringan mati pada luka. Karena jika dibiarkan akan mempengaruhi proses penyembuhan luka dan bisa mempengaruhi pertumbuhan granulasi. Salah satu yang bisa terjadi yaitu kerusakan pada jaringan pada saat sembuh, karena jaringan mati akan mempengaruhi pertumbuhan jaringan baru, kemudian menghambat pertumbuhan jaringan tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat anal pada luka atau terowongan pada luka, di mana antara luka satu dan yang satunya itu saling berhubungan. Setelah debri demam selesai, tahap selanjutnya adalah pemberian dressing. Pemilihan dressing yang tepat yang disesuaikan dengan kondisi luka tentu akan sangat berpengaruh bagi luka. Di sini saya menggunakan madu sebagai dressing pada luka yang berguna sebagai antiinflamasi dan dapat mempercepat proses penyembuhan atau pertumbuhan jaringan pada luka. Pemilihan dressing sendiri ada beberapa macam dressing yang bisa kita gunakan, disesuaikan juga dengan kondisi luka. Selain menggunakan madu, saya juga menggunakan melolin sebagai secondary dressing, di mana salah satu fungsinya adalah untuk mengoptimalkan penyerapan pada luka. Kemudian pada tahap akhir atau tahap paling terakhir sekali untuk perawatan luka yaitu pembalutan. Nah, membalut luka ini bisa kita sesuaikan dengan lukanya, dimana pada luka arteri dan luka vena itu teknik untuk membalut luka sendiri itu berbeda. Kemudian untuk luas balutannya bisa kita sesuaikan dengan kondisi atau luas pada luka itu sendiri.